Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jadilah kehendak Tuhan. Katakan amin. Matius 26 ayat 42 firman Tuhan berkata, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Mari saudara, hari ini kita akan belajar lebih dulu dengan seorang daripada kehidupan kesaksian yang begitu luar biasa, yang bernama Joni Eareckson Tada. Joni mengalami kelumpuhan sejak masa remaja dari leher sampai kaki akibat kecelakaan. Pada awal kelumpuhannya, ia merasakan hidupnya gelap dan tanpa harapan. Di masa-masa terkelam tersebut, Joni berkata, Tuhan seakan menginjakku seperti puntung rokok yang diinjak. Aku berharap bisa mematahkan leher pada tingkat yang lebih tinggi sehingga hidupku berakhir. Setelah berminggu-minggu di tempat tidur, ia merasa bosan sampai depresi. Akhirnya ia berteriak, Tuhan, jika aku tidak bisa mati sekarang, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana aku harus hidup. Sejak saat itu, Joni sering dibantu adiknya untuk duduk di kursi roda. Lalu dengan bantuan tongkat di mulut, Joni mulai membolak-balik halaman demi halaman Alkitab untuk memahami kehendak Tuhan. Joni di masa kelamnya akhirnya bangkit dan bisa melihat kehendak Tuhan terhadap dirinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu semua, pernahkah kita memikirkan perasaan Tuhan Yesus saat berada di Taman Getsemani? Dia mengetahui semua yang akan terjadi kepada dirinya saat turun ke dunia. Yesus tahu akan jadi bulan-bulanan manusia yang berdosa. Dia akan disiksa, dipermalukan, ditelanjangi, bahkan dibunuh. Betapa sakit dan memalukan, apalagi harus terpisah dengan Allah Bapa. Yesus sangat bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri demi kenyamanan diri. Dia sebetulnya sangat gentar untuk menghadapi salib. Doa Yesus di Taman Getsemani adalah permohonan sekaligus penundukan diri. Yesus di dalam kemanusiaannya memohon jika sekiranya mungkin dia tidak menjalani salib, tetapi di saat bersamaan dia menundukkan diri kepada Bapa. Dia akhirnya tetap berkata, jadilah kehendakmu sampai 3 kali. Jika diperhatikan, kalimat serupa muncul dalam perikop ini dengan pergerakan dari kegentaran pada ketaatan, maka dari ketaatan pada keteguhan. Perhatikan, kehendak Bapa adalah Yesus harus minum cawan itu sampai habis. Di saat-saat terakhir menjelang kematiannya, Yesus begitu sedih, gentar, dan takut menghadapi murka dan hukuman Allah atas dosa yang akan ditimpakan kepadanya. 3 kali ia berdoa agar cawan yang melambangkan penderitaan dan kesengsaraan itu disingkirkan. Matius 26:9. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, kita lihat. Dalam doa pertama di ayat 39, walau tetap dalam penundukan diri dan ketaatan penuh kepada kehendak Bapa, Yesus masih memohon agar cawan itu tidak diminumnya. Nah, pada doa kedua dan ketiga, yaitu di ayat 42 dan 44, Yesus menyadari bahwa tidak mungkin lagi ia menghindar dari cawan yang memang harus diminum sampai tetes akhir. Nah, saat berdoa, pasti kita juga menyatakan kehendak kita kan? Nah, di dalam doa yang sama, kita juga sering menyatakan, jikalau engkau kehendaki, jadilah menurut kehendakmu. Benar ya? Namun, apakah kita menyadari bahwa jadilah menurut kehendakmu tidak selalu enak buat kita? Terkadang kita bisa dibuat terkejut dengan kehendaknya. Ada kalanya sangat bertolak belakang dengan kehendak kita, bahkan mengganggu kenyamanan kita. Apakah kita siap mengatakan jadilah menurut kehendakmu? Saudara, ikutilah kehendak Allah tanpa keraguan. Mengapa? Karena kehendak Tuhan tidak pernah salah. Tuhan Yesus dalam kegentaran yang sangat datang kepada Bapanya. Dia sungguh mengenal Sang Bapa, bahwa Allah Bapa tidak akan pernah salah di dalam kehendaknya. Tidak satupun keputusannya yang gagal seperti yang Yesus katakan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Matius 11 ayat 27. Nah, Bapak Ibu semua, pengenalan akan Bapa itulah yang membawa Tuhan Yesus menundukkan diri pada kehendak Bapa. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan, bahwa Bapa juga mengenal anaknya. Dia pasti akan menyelesaikan karyanya. Perkataan Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu,
memiliki makna seburuk apapun yang akan terjadi pada diriku. Aku mengikuti kehendak-Mu. Aku setuju. Inilah satu-satunya jalan. Aku akan meminum cawan tersebut. Jadilah kehendak-Mu. Amin. So, Tuhan Yesus sudah menundukkan dirinya pada kehendak Bapa supaya kita bisa diselamatkan dan hidup dalam penundukan diri kepada kehendak Bapa. Setelah doa di Taman Getsemani, Yesus tidak pernah memohon lagi kepada Bapa untuk melepaskan dari penderitaan yang dijalaninya. Dia percaya sepenuhnya kepada kehendak Bapanya. Doa Yesus tidak mengubahkan situasi di luar, tetapi mengokohkan hatinya untuk bisa berjalan di dalam kehendak Bapa. So, Bapak Ibu semua, mari kita belajar. Ayo kita berdoa. Dengan doa, kita sedang disiapkan untuk bisa mempercayai dan mentaati kehendak Bapa. Kehendak kita banyak. Kehendak kita pun tampaknya baik. Tetapi marilah berkata kepada Yesus seperti apa yang Yesus katakan kepada Bapa. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, di dalam keadaan yang paling kelam, tetaplah berdoa dan percaya pada kehendak Bapa. Katakan amin. Sikap Yesus mengajarkan kepada kita tentang bagaimana dia bersikap terhadap pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya, yaitu berdoa, mempersiapkan hati, sehingga dengan hati yang tulus tunduk pada kehendak Bapa. Saudara, Bapak Ibu semua, ketika kita datang berharap kepada Allah, maka segala pergumulan kita, Ia akan mempunyai rencana yang terindah buat kita semua. Ia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Inilah yang Tuhan Yesus alami. Melalui persekutuan dengan Bapa dan ketaatan penuh kepada kehendak-Nya, Yesus sungguh mengerti isi hati dan kehendak Bapanya secara pasti. Amin. Bahwa memang tidak ada jalan lain selain jalan salib yang olehnya manusia mendapatkan penebusan dosa dan keselamatan. Yesus sungguh mendapatkan penghiburan dan kekuatan sehingga menang atas pergumulan dan siap menghadapi jalan salib dengan mantap. Mari kita meneladani Tuhan Yesus. Lihat, Yesus melepaskan kehendak dirinya demi ketaatan pada kehendak Bapa. Sehingga hari ini, saudara dan saya, kita semua beroleh anugerah keselamatan. Boleh katakan amin? Ayo, dengan iman, ayo kita sama-sama katakan yuk. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami belajar daripada Tuhan apa yang Engkau lakukan pada waktu Engkau doa di Taman Getsemani. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Aba, ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan buat setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti khotbah minggu secara online ini Tuhan. Bila kami semua hidup di dalam kehendak dan rencana-Mu. Kami mau tunduk pada otoritas Allah. Tuhan, banyak keinginan kami. Banyak yang kami mau. Tapi kami berdoa bila kehendak-Mu yang jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi dan berkati hamba-Mu dan berkati setiap rekan-rekan yang mengikuti khotbah minggu ini. Sehingga kami makin kuat, makin percaya, makin hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, di dalam kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.